Itu yang saya katakan. Oke, sekarang siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Yang saya beri judul Preparation for Time of Refreshing. Nah, tahun ini seluruh jajaran Rock Ministry, baik yang internasional maupun yang domestik, kita mencanangkan the year of preparation. Tahun persiapan. Nah, tahun persiapan ini untuk apa, saudara? Persiapan of course untuk sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Dan supaya kita tahu pada setiap tahun kita mencanangkan sesuatu. Setiap tahun gereja Rock khususnya pasti mengubah title tahun. Nanti bulan Januari, minggu depan, saya akan berkhotbah lagi tentang bagaimana tema bulan Januari. Sekarang saya akan bicara tema tahunan kita, Time of Refreshing. Nah, setiap tahun, tolong angkat tangan, siapa yang suka buat New Year Resolution? Angkat tangan. Nggak ada, kalau nggak ada sama saya. Saya nggak pernah buat. Karena dulu saya suka buat tapi ternyata selalu gagal. Percuma buat resolusi, paling bertahan cuma berapa minggu, jangankan sepanjang tahun. Sebulan aja nggak tahan sudah jebol. Jadi banyak kali kita menghadapi tahun baru, menghadapi suasana yang baru, kita mempersiapkan dengan membuat satu resolusi. Dulu resolusi saya yang paling gagal adalah pengen kurus. Saya selalu gagal. Tapi 2 tahun ini saya nggak usah pakai resolusi. Saya berhasil kurus. Ya itu karena berkat anugerah Tuhan dan berkat obat dan dokter tentunya. Ya dokter Cici yang berjasa dulu. Tapi sekarang sudah berhenti tapi tetap masih turun. Nah, it's good things untuk membuat resolusi. Tetapi seringkali kita putus asa, frustasi karena resolusi kita gagal. Sangat disayangkan kegagalan ini sering membuat kita menjadi depressed. Sering membuat kita menjadi apatis, sering membuat kita jadi sudahlah apa yang mau terjadi terjadilah. Nah, saya memberikan satu proposal. Daripada kita membuat New Year Resolution yang akhirnya kita sendiri tidak bisa lakukan, saya menawarkan satu konsep bukan baru tetapi konsep yang mari kita pertimbangkan bersama. Daripada kita aku mau begini, aku mau buat begini, aku mau begitu. Itu semuanya sentralnya aku. Mari kita pakai yang saya sodorkan sekarang, izinkan Tuhan yang melakukannya. Seperti tadi saya katakan pada waktu kita menyanyi pujian, tinggikan dirimu Tuhan. Jadi bukan kita yang meninggikan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang meninggikan dirinya di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, konsep ini saya sodorkan kepada kita. Biarlah kita terfokus hanya kepada firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Dan of course Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menggait dan menuntun kita kepada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Jadi waktu kita berfokus kepada firman, makanya penting sekali pembacaan firman Tuhan, pedoman pembacaan firman Tuhan 1 tahun dan juga renungan doa puasa selama 21 hari itu kita ikuti untuk membawa kita, menggait kita, memimpin kita kepada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Nah, ayat yang ditanamkan oleh Bapak Gembala senior kita tentang New Year adalah terambil dari dari Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Himbauan dari Bapak Gembala senior kita dan seluruh penatua Rock berkata bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukan di jalan datar, bukan di jalan bypass, tapi persiapkan jalan di mana? Di padang gurun.
Saudara, padang gurun bicara tentang kegersangan, tentang kekeringan, tentang kekurangan, tentang hal-hal yang menakutkan. Di padang gurun hanya ada kita jumpai kobra, kalajengking, dan lain sebagainya, binatang-binatang yang menakutkan. Tapi Tuhan berkata kepada Yesaya dan dicetuskan kepada kita, persiapkanlah jalan bagi Tuhan di padang gurun. Masuk tahun 2025, kita sudah disambut dengan berita yang menakutkan. Jatuhnya pesawat Jeju Airlines. Padahal kita lagi demamnya pergi ke Korea. Iya kan? Berapa? 100 berapa? 179 orang semua meninggal. Cuma 2 orang yang selamat. Saudara, berita yang menakutkan. Belum lagi terjadi apa? Teroris di Amerika. Puluhan orang mati, puluhan orang mati. Dan banyak lagi bencana-bencana yang lain yang terjadi. Berita-berita yang menakutkan. Tapi jangan izinkan berita-berita yang menakutkan mendikte kita, membuat masuk tahun 2025 menjadi skeptik atau menjadi ketakutan, bahkan menjadi depres. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah daratan. Saudara, ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Izinkan Tuhan, bukan kita, tapi kita mempersiapkan Tuhan yang melakukannya. Saudara nangkap maksud saya? Izinkan Tuhan yang melakukannya. Nah, himbauan Tuhan ini saya summary-kan dengan satu statement ini. Yuk kita baca, 2, 3. Tuhan mau kita untuk tidak tinggal di masa lalu. Apakah itu keberhasilan, kebaikan, dan apalagi kalau itu keburukan, kegagalan, dan kesakitan. Tuhan mau kita meninggalkan semua dan melangkah bersama Dia untuk menyongsong sesuatu yang baru bersama dengan Dia. Tuhan mau kita melupakan yang lalu, Tuhan mau kita meninggalkan apa yang terjadi. Baik itu yang berhasil, baik itu yang buruk, baik itu yang jelek, maupun apa yang kita sukai. Regardless apapun yang terjadi, kita jangan ada di belakang. Terus maju ke depan. Ini resolusi yang saya bukan resolusi, ini himbauan yang saya sodorkan kepada saudara. Instead of kita buat resolusi, mari kita izinkan Tuhan yang meratakan jalan kita. Izinkan Tuhan yang meluruskan jalan yang berkelok-kelok. Izinkan Tuhan meratakan lembah-lembah. Izinkan Tuhan meratakan bukit-bukit atau hal-hal yang melelahkan yang membuat kita capek. Izinkan Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Nah, yang kedua. Sekarang kita bicara waktu. Tuhan bilang lupakan masa lalu. It's mean time, betul? Pertanyaannya, apakah Tuhan hidup di dalam waktu? No. Tuhan tidak pernah hidup di dalam waktu. God live in timeless zone. Kekekalan adalah tidak ada batasan, tidak ada mula, tidak ada pertengahan, tidak ada akhir. Itu Tuhan hidup dalam dimensi kekekalan. Tetapi for the sake of us, untuk kebaikan kita, untuk semuanya rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan memberikan time frame kepada kita. Nah, ini yang seringkali kita salah menyiasatinya. Yang seringkali kita salah untuk bukan menafsirkan, untuk berjalan di dalam time frame-nya Tuhan. Kita baca sekarang dari mulai awal kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Pada waktu Tuhan memanggil Abram dan Sarah untuk keluar. Dan Tuhan berjanji memberikan seorang anak. Tuhan memberikan time frame
kepada Abraham, kepada Sarah. Tuhan memberikan time frame kepada Anda, kepada saya. Saya baru umur 65 beberapa minggu yang lalu. Tahun ini saya baru masuk 66. Belum. 66 nanti Desember. Ya, jadi time frame. Berikutnya Tuhan berkata, Tuhan memberikan pertanyaan kepada Abraham. Adakah sesuatu yang sulit yang Tuhan tetapkan bagi Abraham? Tidak ada. Saudara, time frame yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, sama time frame yang Tuhan berikan kepada Abraham. Semua janji Tuhan, masa depan, kegemilangan, kemenangan, mujizat, mencapai purpose dan destiny, entah itu pernikahan, entah itu kesembuhan, entah itu masa depan yang luar biasa. Segala sesuatu janji Tuhan ada time frame-nya. Nah time frame-nya ini pun, bukan taruh time frame 1, tetapi sekarang kualitas daripada janji Tuhan beyond your measurable. Di atas ukuran kita. Kalau janji Tuhan bisa engkau capai, dengan caramu dan waktumu, dengan kemampuanmu, engkau tidak perlu Tuhan. Dan saya sangat yakin itu bukan janji dari Tuhan. Janji dari Tuhan pasti sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan keturunan, maka dia pun berkata kepada Abraham dengan satu keyakinan seperti ini. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, kenapa Tuhan berjanji memberikan anak kepada Abraham dan Sarah? Karena mereka mandul, Sarah mandul, bukan Abraham, Sarah. Abraham terbukti tidak mandul, kenapa? Karena dia pernah salah menerima saran dari istrinya untuk bergaul dengan Hagar dan melahirkan Ismail. Terbukti Abraham tidak mandul. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham sampai 25 tahun menunggu. Dan sampai sebetulnya mungkin saya nggak tahu waktu itu. Tapi kalau sekarang umur 100 tahun mungkin potensi kepriaannya Abraham pun sudah mulai tidak berfungsi atau we don't know. Tapi yang jelas Sarah sudah mati haid. Tuhan tunggu time frame-nya sampai Abraham dan Sarah tidak mungkin bisa menggenapinya dengan cara manusiawi. Dan Tuhan juga berkata kepada mereka, aku akan membuat perjanjian dengan Isaac yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan. Kenapa? Tuhan berkata aku membuat perjanjian dengan Isaac. Karena Abraham sudah melahirkan Ismail. Dan Abraham berpikir bahwa ini adalah anak perjanjian. Gak apa-apa sudah, ini aja. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah, bukan itu. Tapi aku berjanji, Ishak yang menjadi anak perjanjian. Nah, Kejadian 17 ayat 21 mundur sebelumnya, Tuhan pernah berjanji kepada mereka seperti ini. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Nah, bahasa Ibrani waktu di dalam ayat ini sebetulnya aslinya adalah namanya moed. Moed artinya punya waktu yang sudah ditetapkan, waktu yang sudah ditentukan. Musim-musim yang sudah ditentukan, kita punya 4 musim. Setiap tanggal-tanggal dan bulan-bulan tertentu, musim automatically berganti. Sebetulnya bukan tanggal dan bulannya yang membuat berganti, tetapi peredaran matahari dan bulan dan bumi yang membuat season berganti. Tetapi itulah penentuan Tuhan. Makanya kalender bangsa Yahudi, saya sedikit agak berteori supaya saudara bisa nangkep maksudnya.
Kalender bangsa Yahudi ditentukan bukan berdasarkan matahari, tapi berdasarkan hitungan bulan. Mirip-mirip orang Muslim. Mereka pakai hitungan bulan Ramadan dan lain sebagainya. Mereka lihat perhitungan bulan. Nah, itulah waktu yang ditentukan Tuhan. Coba senggol kiri kanannya. Segala sesuatu janji Tuhan buat kamu, Tuhan sudah tetapkan waktunya. Nah, ayo lakukan, kok malah pada bengong lihat saya. Bilang, ada waktu yang Tuhan tetapkan buat kamu. Amin. Pertanyaannya, tahukah kamu waktu yang Tuhan tetapkan buat kamu itu kapan? Ini adalah poinnya. Ini masalahnya. Saya mau membawa kita pagi hari ini untuk mempersiapkan. Tidak ada satupun orang yang tahu di exact atau waktu yang pasti kapan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Kecuali seperti Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah, tahun depan pada waktu yang sama seperti ini, kamu akan punya anak. Itu udah janji, itu sudah time moed yang ditetapkan. Tapi biasanya moed yang ditetapkan Tuhan juga tidak bicara tentang penanggalan jam, bulan, waktu yang tepat. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Kejadian 1 ayat 14 ini adalah satu konfirmasi bahwa penetapan tanggal, waktu, bulan, dan tahun Tuhan sudah tetapkan seperti janji Tuhan moed kepada Abraham. Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. This is moed atau moadim, di mana ketetapan Tuhan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. Nah, siapa di sini merasakan belakangan ini hari berjalan begitu cepat? Betul? Apakah jamnya berubah? Jamnya tetap 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan detiknya sama. Gak pernah berubah, tetapi kita merasakan percepatan. Inilah time frame-nya Tuhan. Tidak merubah struktur yang sudah Tuhan tetapkan, jadwal, bulan, waktu, dan musim. Tetapi Tuhan Maha Kuasa bisa membuat flash yang kita rasakan begitu cepat. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Jadi saya mau berkata, Tuhan tidak hidup di dalam waktu, tetapi demi untuk kita, Tuhan membuat time frame buat kita supaya kita bisa mengadjust hidup kita dengan rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke? Sekarang poin ketiga. Sampai sini bisa ngikuti? Daripada membuat resolusi, mendingan cari firman Tuhan. Nah, Tuhan hidup di dalam time frame-nya Tuhan. Jangan kita yang menentukan. Tuhan tahun depan gua mau gini, Tuhan tahun depan aku mau begini. Jangan. Lebih baik tanya Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalaupun kita belum punya waktu yang pasti. Seperti Abraham dan Sarah, tahun depan kamu akan punya anak. Tetapi percayalah apa yang Tuhan sudah ucapkan buat engkau. Tuhan sendiri yang pasti akan menggenapinya. Time frame-nya Tuhan. Nah, sekarang saya lihat expand border lebih jauh. Bahwa ini statement saya. Gema penciptaan oleh firman Tuhan yang diberikan pada Abraham dan Sarah bisa menjadi tanda bahwa janji Tuhan sangat bisa dipercaya untuk menjadi kenyataan sama seperti akuratnya perputaran hari, bulan, dan tahun. Saudara mengerti maksud saya? Nggak ngerti? Bulat nggak? Jelimet nggak? Rada jelimet ya? Saya sederhanakan begini pengertiannya. Penciptaan yang Tuhan buat dari mulai awal kejadian, bahkan penciptaan Roni, saya, Ruji atau saudara siapapun, itu sudah ada dalam time frame-nya Tuhan. Bukan cuma lahir, bukan cuma menikah, bukan cuma hidup, mati pun ada dalam time frame-nya Tuhan. Sehingga saya percaya betul bahwa gemak penciptaan oleh firman Tuhan, alam semesta, jagat raya dan segala isinya termasuk kita, yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah
adalah merupakan satu bukti buat kita. Apa yang Tuhan janjikan, tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak. Dan anak itu anak perjanjian. Aku akan membuat perjanjian dengan Isaac. Tangkap sampai sini? Oke. Nah, sekarang saya mau extend saudara punya pengertian lebih jauh. Kalau tadi Tuhan bergerak dalam dimensi waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sekarang dimensinya Tuhan, kesetiaannya Tuhan itu sepanjang waktu atau sepanjang masa. Makanya saya katakan tadi dari awal, jangan kita yang membuat target. Jangan kita yang membatasi Tuhan. Tuhan tahun depan harus begini, Tuhan tahun ini harus begitu. Nah, tetapi kalau saudara ditarget oleh pekerjaan, ditarget oleh tugas, ditarget oleh orang lain, saudara harus terima itu dan bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku ditarget tahun depan, aku harus selesai ini. Nah, sekarang aku nggak sanggup Tuhan, tapi aku minta kesanggupan daripadamu. Amin. Ini cerita yang lain, bukan kita yang membuat target. Saudara boleh membuat target? Boleh, tetapi seringkali kita kecewa karena kita membuat target sesuai dengan kapasitas kita. Padahal itu belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Nah, dari sudut pandang orang Yahudi selain mengetahui pentingnya arti waktu atau season and time yang Tuhan sudah tetapkan pada waktu penciptaan bumi dan langit dan segala isinya, juga amat sangat penting untuk mengetahui dan melakukan tanggal-tanggal perayaan yang menjadi pertanda akan kepastian dari penyertaan dan penyediaan Tuhan bagi umatnya sepanjang tahun. Saudara, saya pernah membahas ini. Perayaan-perayaan bangsa Yahudi, ada 7 perayaan yang wajib dikerjakan oleh bangsa Israel setiap tahun dan itu diulang setiap tahun. Dan itulah Moed juga dibilang oleh Alkitab. Moedim, Moed. Tanggal-tanggal penetapan Tuhan untuk perayaan-perayaan ibadah hari-hari besar yang Tuhan sudah tetapkan. Salah satunya yang paling penting adalah Paskah. Kita kebalik, kita merayakan Paskah amat sangat sederhana. Tapi kita merayakan Natal dengan begitu gegap gempita dan luar biasa. Padahal di dalam budaya orang Yahudi, di dalam Taurat, di dalam Alkitab, tidak ada perayaan Natal. Yang ada adalah Paskah yang Tuhan bilang, repeat itu setiap tahun. Pondok Daun, Paskah, dan Hari Raya Tidak Beragi. Dan satu lagi adalah Hari Raya Trompet. Di mana Tuhan membuat satu covenant tiap tahun penanggalan baru. Yom Teruah. Nah saudara, mari kita lihat itu. Hari-hari atau waktu-waktu atau Moedim ada hubungannya dengan perayaan dan ketetapan dan hari-hari penetapan Tuhan. Imamat 23 ayat 4 berkata demikian. Imamat 23 ayat 4, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Tetap, Moedim, waktu yang tetap. Waktu yang tidak berubah setiap tahun. Amin. Kesetiaan Tuhan dilihat oleh bangsa Israel dengan kehadiran Tuhan pada waktu perayaan-perayaan Paskah, roti tidak beragi dan lain sebagainya. Itulah kehadiran Tuhan di mana mereka melakukan sesuai dengan yang kitab Taurat perintahkan. Bagi bangsa Yahudi, tanggal-tanggal perayaan yang sudah ditentukan ini adalah sebagai peringatan kehadiran Tuhan dan ketepatan. Jadi sangat tepat dan akuratnya janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, pemenuhan setiap janji Tuhan pada orang Israel diulang setiap tahun. Itu sebabnya saya menghimbau di sini. Daripada kita pusing dengan New Year Resolution, lebih baik kita fokus kepada janji Tuhan yang sudah pasti dan akan Dia penuhi buat kita. Coba saya mau ngerti sih, di antara saudara, ada nggak sih saudara yang betul-betul sudah dapat janji Tuhan dalam hidup muda, Tuhan akan melakukan ini? Nah, cuman berapa orang? Yang lainnya? Ya terserah Tuhan lah, yang penting gue ikut-ikut Tuhan aja lah. Nah, mari
kita fokus kepada janji Tuhan seperti itu. Kalau saudara belum dapat, belum terlambat. Ini waktunya untuk kita berdoa, baca Alkitab. Nah, baca Alkitab penuntun harian dan juga penuntun doa puasa. Saudara, dari ayat-ayat yang saudara baca, Roh Kudus bisa memunculkan, loh ini loh, tiba-tiba. Itu namanya apa? Rema. Itulah namanya dari ayat yang biasa. Nah, jangan mengambil omongan orang, jangan mengambil berita, jangan mengambil ramalan-ramalan orang di luar sana. Saudara percaya, tahun ini bakal begini, tahun ini bakal begitu. Forget it. Pegang firman Tuhan. Amin. Amin. Ini yang perlu. Nah, sekarang saya masuk ke intinya. Tadi hanya pembukaan tentang persiapan waktu. Sekarang saya masuk kepada inti dari khotbah saya. Ini yang saya mau bawa. Yuk kita baca. 2, 3. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditunjukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau saudara belum dapat pegangan ayat firman yang janji Tuhan buat saudara tahun ini, ambil ayat ini. Kisah Rasul 3 ayat 17-21, karena sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus yang harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segalanya sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan berjanji kepada kita bahwa tahun ini Tuhan akan membuat waktu kelegaan buat kita. Kok aminnya gak semangat? Waktu kelegaan. Nah inilah muadim yang Tuhan janji kepada kita. Sepanjang tahun ini Tuhan berkata, aku akan mengadakan time of refreshing. Nah time of refreshing atau waktu kelegaan itu apa sih? Kita lihat ya, saya buat definisinya, kita baca. Kalau saudara mau foto silakan, supaya saudara mengerti apa itu waktu kelegaan. Time of refreshing atau waktu kelegaan adalah kairos. An occasion, namely set or proper time of opportunity, convenient due. Waktunya Tuhan untuk menggenapi janji yang sudah Dia ucapkan sebelumnya. Nah, coba saudara perhatikan. Time of refreshing. Inilah muadim yang Tuhan berikan waktu buat kita sepanjang tahun 2025. Jangan batasi Tuhan hanya untuk Januari, Februari, Maret. Tapi mari izinkan Tuhan berjanji time of refreshing atau waktu kelegaan. Nah saya di sini sengaja menggariskan kairos. Saudara tahu kairos? Nggak tahu. Saudara tahu kronos? Apa itu kronos? Kronos adalah waktu yang berjalan yang saya katakan tadi. Menit, jam, hari, bulan itu kronos. Dari kata kronos kita tahu dalam bahasa Inggris kronologi. Urutan-urutan kejadian. Nah urutan-urutan kejadian adalah time yang sudah diset oleh Tuhan. Untuk berlaku semuanya seperti semula. Hari, minggu, bulan, tahun. That's kronos. Kairos itu sesuatu yang berbeda. Kairos adalah di sini makanya an occasion. Satu kejadian set proper time, waktu yang sudah Tuhan set, satu opportunity, satu kesempatan di mana Tuhan sedang menggenapi janjinya kepada kita. Ini yang maksudkan time of
refreshing. Nah, saya boleh berkata sepanjang tahun 2025 ini persiapkan diri kita bisa terjadi Januari, Februari, Maret, April, bahkan mungkin at the end of the year, tahun depan, Desember, adalah set proper time, the kairosnya time buat kita untuk dapat time of refreshing. Waktu kelegaan, waktu pemenuhan janji Tuhan buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang ini intinya. Sekarang apa sih persiapannya untuk kita bisa menikmati waktu kelegaan? What is the preparation? Makanya disebut the years of preparation. Ini yang saya siapkan buat saudara untuk bisa menggenapi time of refreshingnya Tuhan. Nah, saya tidak mau membatasi time refreshingnya Tuhan hanya pada waktu saudara mujizat kesembuhan, mujizat bisnis, pernikahan dan lain sebagainya. Anything. Tuhan bisa melakukannya time of refreshing. Dan saya mematok time refreshingnya setahun 2025 dulu. Padahal bisa di-extend sampai kita mati masuk surga. Amin. Nah, sekarang lihat. Persiapannya itu apa? Untuk mendapatkan time of refreshing yang Tuhan janjikan adalah lupakan masa lalu. Yuk kita ngomong, lupakan masa lalu. Saudara, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, coba lihat saya. Untuk mendapatkan time of refreshing tahun 2025, Tuhan meminta kita untuk forget the past. Lupakan masa lalu. Nah, masa lalu ini bisa berupa kebaikan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesuksesan, atau bisa sebaliknya. Kesakitan, kegagalan, pengkhianatan, luka, lembah-lembah kekelaman, dan lain sebagainya. Whatever it is, forget the past. Amin. Nah, forget the past and turn your way to the future. Past, turn to the future. Apa ini namanya? Berpaling atau berbalik. Bahasa rohaninya apa? Metanoia. Bahasa rohaninya adalah bertobat. Jangan hidup di masa lalu. Jangan kita hanya lihat ke belakang. Pahit, luka, getir, sakit. Atau jangan kita dibombong bahasa Sunda, bahasa Jawa. Jangan kita dibombong, diangkat-angkat dengan keindahan, kehebatan masa lalu. Tetapi forget, lupakan. Metanoia, berbalik dari hal-hal yang lalu dengan berubah cara berpikir, berubah perilaku. Nangkap? Ini loh, lupakan masa lalu. Firman-Nya, jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Janganlah perhatikan yang hal purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tetapi itu belum titik koma. Yang kapan? Ada orang gak sih yang kapan? Sekarang. Sekarang ngapain? Sekarang sudah tumbuh. Tuhan bilang aku akan, tetapi sekarang sudah. Ini loh yang saya maksudkan. Pegang janji Tuhan. Sekarang sudah. Mungkin kau belum rasakan, mungkin kau belum lihat, mungkin kau belum
Kok nggak ada perbedaan? Kok nggak ada perubahan? Kok masih biasa? Tuhan tidak main perasaan, Tuhan tidak suruh melihat, tapi Tuhan bilang percaya kepadaku, rubah cara berpikir kamu. Jangan lihat situasi, jangan lihat kondisi, tapi lihat aku, lihat janjiku. Amin. Ini yang Tuhan maksudkan buat kita. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ada orang bilang, lu jangan GR, belum terjadi apa-apa. Ya gak apa-apa, lu gak percaya, tapi gue percaya sedang terjadi, amin. Dan yang luar biasa di sini, katakan yuk kita baca ayatnya. Ya, aku hendak apa? Membuat jalan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saudara membuat jalan di padang gurun. Berarti mungkin yang kau lihat masih gersang, yang kau lihat masih kegagalan, yang kau lihat masih kesakitan, yang kau lihat masih penyakit, kekecewaan. Jadi jangan berlihat itu karena Tuhan bilang aku akan membuat sesuatu yang di luar cara kemampuanmu. Yang luar biasa 20. 20 ini sangat mengganggu saya, mengusik saya. Binatang hutan akan memuliakan aku. Saudara, coba saudara pikir. Binatang hutan, apa itu? Serigala, burung liar, harimau, beruang, semua binatang-binatang buas. Dengan kata lain, yang engkau pikir membahayakan, yang engkau pikir melukai, yang engkau pikir akan menghancurkan, penipu-penipu, perampok-perampok, penjahat-penjahat, virus COVID, penyakit, teroris yang menakutkan, itu menakutkan bagimu. Tapi aku akan membuat mereka memuliakan ke aku lewat hidupmu. Nangkep gak? Justru kita mesti bersyukur. Salah ngomongnya. Jangan bersyukur karena teroris. Justru kita mesti bersyukur bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah keadaan dunia yang makin lama makin hancur. Jadi gak ada alasan untuk kita takut. Sebetulnya yang Tuhan katakan adalah ini. Kalau saudara mau catat ini yang saya buat sendiri. Saya nggak ngutip dari orang lain, tapi saya membuat dengan kalimat saya sendiri. Yang Tuhan katakan sebetulnya adalah ini. Jika kamu tinggal di masa lalu, kamu tidak akan melihat hal-hal yang baru. Betul nggak? Yang kedua, jika kamu terfokus pada hal-hal yang menyakitkan dan kepada hal-hal yang tidak adil, maka kamu tidak akan bisa mencapai destiny atau tujuan akhir dari hidupmu. Yang ketiga, jika kamu hidup dalam penyesalan untuk masa lalu, maka kamu akan kehilangan untuk melihat kesempatan baru yang ada di hadapan kamu. Yang keempat, terus meratapi kesalahan masa lalu kamu akan menstop favor baru yang sedang muncul sekarang ini. Terakhir, jika kamu terus melihat ke belakang kepada hal-hal yang sudah berlalu, maka kamu tidak bisa melihat hal-hal yang baru yang ada di depanmu. Orang yang melihat terus ke belakang, khususnya biasanya kepada yang pahit, kepada yang suka, kepada yang susah. Kita sering sebut apa? Kepahitan. Nah, kepahitan inilah menjadi akar daripada ketakutan dan depresi hidup kita. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Kita tidak bisa percaya kepada pernyataan Tuhan. Oke, sekarang saya kasih lihat satu ilustrasi. Sudah lihat saya. Siapa di sini setir mobil? Hampir semua kan setir mobil. Saudara lihat di depan ada apa? Kan kaca. Setir mobil kok jalan. Kaca depan apa namanya? Windshield. Orang Inggris bilang itu windshield. Nah, kaca depan bagus, bersih, lebar, panjang, betul? Kenapa kaca depan besar? Karena harus melihat ke depan, supaya mudah, jelas, clear. Di atas kaca ada kaca spion kecil, betul?
Kadang-kadang ditutupi pakai boneka lah. Kadang-kadang ditutupi pakai apalah gitu loh. Cewek-cewek seringnya begitu. Nah, kenapa kaca spion ini kecil? Karena untuk melihat ke belakang tidak dibutuhkan hal-hal yang besar. Dunia sudah mengajarin kepada kita. Fokus, lihat ke depan. Besar, pandang, lebar, dan lain sebagainya. Jangan lihat ke belakang. Yang kecil-kecil, yang tek-tek bengek punya urusan. Dunia sudah mengajarkan kepada kita seperti itu, tapi sering kita tidak menangkapnya. Dan amat sangat berbahaya kalau saudara lagi nyetir, nggak lihat ke windshield di depan, sudah lihat ke kaca spion terus, nabrak nggak? Nah, ini loh banyakan kita seperti ini. Kalau kita tidak terfokus kepada ke depan, kepada yang Tuhan katakan, kepada yang Tuhan rencanakan, kita hanya melihat kaca, aduh hal-hal kecil, hal-hal remeh. Oh, saudara akan bilang, ya kecil buat Bapak, tapi buat saya itu hal besar. Nah, kenapa hal kecil bisa jadi besar? Karena engkau buat jadi kacamata besar, pakai kaca pembesar. Seharusnya, walaupun sebesar apa, seluka apa, sesakit apa masa lalu, itu kecil, nggak seimbang dengan pandangan besar yang Tuhan sodorkan di depan kita. Halo? Amin? Amin? Mari, itulah turn your focus. Daripada terus ke belakang, lihat ke belakang. Oh, tahun lalu aku gini, nanti tahun depan juga gini. Ngapain mesti seperti itu? Lihat janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan di padang pasir. Tuhan membuat binatang-binatang buas memuliakan kita. Jadi kemana kita akan pergi jauh lebih penting daripada dari mana kita barusan. Betul nggak? Saya ulang kalimat saya. Kemana kita akan pergi jauh lebih penting dari mana kita tadi. Are you with me? Jangan terus mikir, gua mah pendidikannya nggak nyampe, gua nggak punya pengalaman, gua nggak bisa. Jangan bisa seperti itu, tapi izinkan Tuhan membawa kita masuk kepada time of refreshing. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir, ya kan gak bisa lah gini. Hanya Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Seperti Tuhan menepati janji kepada Abraham, kepada Sarah. Karena dia berkata, I determine time and season, Moed and Moedim. Oke, sampai sini clear? Turn, lupakan yang lalu dengan bertobat dan berbalik kepada arah ke depan yang Tuhan sudah katakan. Kalau saudara belum dapat arah yang Tuhan sudah katakan, pegang Yesaya dan pegang Kisah Rasul tadi berkata bahwa Tuhan akan memberikan waktu kelegaan, Tuhan akan membuat jalan di padang pasir, Tuhan akan memberkati engkau dengan binatang-binatang hutan untuk memuliakan Tuhan. Sekarang yang kedua. Waktu kelegaan, the time of refreshing is now. Makanya saya tidak titik tapi dengan iman. Kalau saya titik, saudara menuntut mana? Kalau besok nggak terjadi, awas lupa saya. Nah, saya tidak berkata seperti itu. Tapi saya mau berkata, time of refreshing is now. Kita lihat ayatnya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, orang Indonesia kehilangan satu huruf, satu kata yang vital, penting. Di dalam terjemahan, hampir semua terjemahan bahasa Inggris, ada kata satu now. Kita baca dalam ESV. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Selalu ada kata now. Coba lihat saya. If you said you have faith in God, must be now. Kalau engkau berkata, aku
aku percaya kepada Tuhan, harus time frame-nya now, sekarang. Kita nggak bisa berkata, aku dulu percaya kepada Tuhan. Itu bukan iman. Tangkap saya? Lalu yang kedua, nanti aku akan percaya kepada Tuhan. Itu juga bukan iman. Karena bicara masa depan. Masa depan adalah bicara hope. Masa lalu bicara past. If you have faith in God, jika engkau berkata aku percaya kepada janji Tuhan, harusnya sekarang engkau percaya. Kalau engkau berkata nanti bulan depan, itu bukan faith, tapi itu adalah hope. Dimensi iman tidak bisa berkata, minggu lalu aku percaya. Tapi ada banyak orang yang hidup di dalam post-power syndrome. Dulu, aku waktu masih muda, wah aku pelayanan Tuhan gini. Tapi sekarang ya. Nah, ada lagi yang berkata, nanti ya, waktu aku sudah benar, waktu aku sudah baik, aku akan melayani Tuhan. Nah ini saudara lihat, dua hal ini, bicara masa lalu dan masa depan. Yang Tuhan inginkan now. What are you doing now? Tuhan datang kepada Elia, masih ingat? Elia di gua. Tuhan berkata, Elia, apa yang kamu sedang kerjakan? Seorang nabi yang hebat masih terjebak dengan kejadian ini. Masa lalu Tuhan, aku giat. Aku satu orang yang membunuh Nabi Baal gini. Jadi dia hidup di masa lalu. Yang Tuhan katakan, now, what are you doing now? Tolong jawab pertanyaan ini dalam hidup saudara. What are you doing now? Are you believe that God will give you time of resting now? Dimensi iman selalu sekarang. Nah ini bukan cuma saya, tetapi Paulus pun menegaskan juga dimensi iman itu selalu bicaranya sekarang. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya apa? Enggak, setelahnya itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus berkata, this is the time of refreshing. Today is the time of Mu'adim. Hari ketetapan Tuhan, hari kelegaan Tuhan. Hari Tuhan menyelamatkan kamu. Hari Tuhan memberikan mujizat kepada kamu. Paulus say, this is the day. Today, hari ini. Kalau sampai enggak terjadi hari ini, pasang tahun depan. Jangan tahun depan kejauhan. Minggu depan, besok, bulan depan. Itu satu pengharapan. Amin. Saya ambil satu cerita. Mujizat pertama yang Yesus lakukan di atas muka bumi. Apa? Perkawinan di Kana. Pinter. Kita baca ayatnya ya, kita baca. Ini satu cerita yang sungguh sangat menarik. Kita lihat. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama daripada tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara perhatikan, kenapa Yesus memilih mujizat merubah air menjadi anggur? Karena bicara tentang air anggur adalah bicara tentang kehidupan. Nah, perhatikan saya. Pernikahan juga bicara tentang kehidupan. Yesus memilih bukan membangkitkan orang mati. Itu lebih spektakuler sebetulnya. Tetapi Yesus memilih mengambil
perubahan, mau bilang perubahan kok susah. Perubahan air menjadi anggur sebetulnya adalah, coba lihat saya, itu adalah dimensi trans time. Mengalami perubahan waktu. Kalau saudara tahu bagaimana membuat anggur, membutuhkan fermentasi waktu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. It is impossible memerah anggur langsung seketika jadi wine. Nangkap maksud saya? Nah ini, kenapa saya ambil contoh ini adalah karena memang trans time. Saya ambil ini sebagai contoh. Waktu perjamuan pesta kehabisan air anggur yang baik. Maria datang kepada Yesus. Yesus bilang belum tepat waktuku. Tapi Maria punya iman dan saya nggak jelaskan ini. Yang saya ambil adalah trans time-nya ini. Waktu Yesus menyodorkan, silakan pelayan ambil cedok. Dan anggurnya ternyata anggur yang lebih baik dari yang sudah habis. Di dalam bahasa Indonesia tidak dijelaskan, tetapi dalam NIV sangat dijelaskan seperti ini. And said, everyone bring out the choice wine first, and then the cheaper wine after that. The guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. Saudara, ini saya gambarkan. Mungkin tahun lalu, saudara punya the best life. Mungkin tahun lalu saudara dapat kehidupan yang luar biasa. Rumah tangga bahagia, anak lulus jadi sarjana, master bisnis sangat diberkati, sangat diurapi. Semuanya menjadi lebih baik. Tetapi tiba-tiba saat-saat sebelum akhir tahun, ada banyak hal yang terjadi. Drops, membuat shock, membuat sesuatu yang buruk terjadi. Sehingga wow, kehabisan anggur. Wow, gak yakin tahun 2025 mau jadi apa. Saya memberikan satu jaminan, bukan saya, firman Tuhan berkata. Kalau Tuhan Yesus merubah air tawar menjadi anggur yang sama kualitasnya dengan yang dulu, itu mukjizat besar bukan? Saya ulang, saudara nggak dengar omongan saya mungkin. Lagi pada ngelamun apa ngantuk? Saya ulang. Kalau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang sama kualitasnya dengan yang sudah habis, itu mukjizat besar enggak? Hah? Yang bilang enggak? Tampar pipimu. Kalau enggak, saudara bisa buatnya? Enggak bisa. Tetap walaupun kualitasnya sama dengan kualitas yang lalu, itu adalah mukjizat yang besar, betul? Tetap mukjizat yang besar. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita di sini bahwa dia tidak menunjukkan mukjizat yang sekarang lewat time frame-nya dia, lewat muadimnya dia, lewat time of refreshing, waktu kelegaan, tidak sama dengan yang dulu. Bahkan ini lebih baik dari yang dulu, betul? The best, the best, the best. Nah inilah yang saya mau katakan saudara, fokuslah kepada ini. Bahwa tahun lalu kita mungkin hebat, tapi tahun ini Tuhan akan buat kita lebih hebat. Amin. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita puasa, bukan kita puasa Daniel. Tetapi karena memang itu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa tahun ini aku akan membuat lebih baik, yang terbaik. Saudara masih ingat istilah from glory to glory. Nah menurut saudara apa? Ya lompat dari satu kemuliaan. No. Sayang di sini nggak dimasukkan statementnya. Yang dalam bahasa Inggris, Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia tidak memberikan kita wine yang sama kualitasnya dengan yang lama. Tetapi memberikan wine yang jauh lebih baik. Bahkan yang terbaik dari yang sudah lalu dan sudah habis. Jadi forget the past. Baik yang buruk maupun yang baik yang berhasil. Karena Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Amin. That's it. Saya membuat satu statement. Tapi dalam bahasa Inggris, Yosi tidak memasukkannya. Tapi yang dalam bahasa Inggris nanti ada. The best is in front of you. But after you see the best, then God will give you something better. Yang saya sebut new best.
Setelah best, new best, betul? Nggak ada lagi yang lebih best, betul nggak? Ya saya sebut aja new best. That's what it's mean when the scripture says, He is taking you from glory to glory. Itu yang Alkitab katakan. Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. In between those glories, there may be season when you feel as though you have nothing more to give. No more creativity, no more resources, no more options. It had to run out so you can see your best. It's all a part of God's plan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami exhaust, lelah, capek, kehabisan segala-galanya, saya mau kasih tahu, this is the time that adding time refreshing dari Tuhan akan terjadi. Amin. Amin. Ini loh. Jadi in whatever situation, dalam keadaan apapun, saudara dalam jatuh, saudara dalam keadaan sukses, Tuhan akan membuat times, pelompatan waktu untuk menjadi janji-janji Tuhan mengalami tahun kelegaan. Oke, sekarang poin terakhir. 3. Waktu kelegaan akan terjadi dalam waktunya Tuhan. Tadi waktu kelegaan terjadi sekarang dengan iman. Waktu kelegaan terjadi dalam rencananya Tuhan. Yesaya 60 ayat 21 ayat 22 berkata demikian. Pendudukmu sepenuhnya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri yang untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini yang dikatakan time of appointed time. Time of mu'adim, time of refreshing. Di mana Tuhan menetapkan waktunya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang Tuhan sudah berkati, dengar. Lihat saya kemari. Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menjanjikan bagi saudara. Tidak ada satu oknum lain pun yang bisa mengambilnya. Orang boleh merencanakan yang jahat. Iblis, dunia boleh mereka-rekakan yang buruk. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengambil apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Kita belajar bukan karena statement saya. Tapi seorang nabi dalam bilangan Nabi Bileam. Balaam 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saudara, kalau Tuhan berjanji, tahun ini kamu akan mendapat time of refreshing. Tahun ini kamu akan mendapat lawatan Tuhan. Tahun ini kamu akan mendapat kesembuhan. Tahun ini kamu akan mendapat mujizat. Tahun ini kamu akan mendapat kelegaan. Tidak ada satupun oknum. Tidak ada satupun oknum termasuk diri kita sendiri. Tidak bisa membatalkannya. Amin. Jangan takut. Orang bilang nanti iblis akan curi berkatmu. Tidak ada yang bisa mencuri berkatmu. Apa yang Tuhan sudah berkati pasti akan jadi. Dan Paulus pun menegaskan, bukan hanya perjanjian lama. Paulus pun menegaskan berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan berjanji akan memberikan mujizat, waktunya Tuhan dalam iman sekarang dan song-song janji Tuhan. Tapi kalau engkau belum menempatinya, kalau engkau belum mendapatkannya, jangan lemah, tetap setia, tetap layani Tuhan, tetap percaya di dalam iman. Now. Paulus juga berkata dalam Galati pasal 6 ayat 9. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Yang saya janjikan, tahun 2025 adalah tahun
kelegaan buat Tuhan. Kelegaan dari Tuhan buat kita. Imani itu, percaya itu, dan nikmati itu. When you seek revival, you will get performance. But when you seek God, you will get revival and time of refreshing. Jadi maksud saya, kita nggak usah kejar time of refreshing. Mana Tuhan janjimu, mana Tuhan janjimu. Nggak usah. Kita percaya bahwa Tuhan setia dan memegang janjinya. Amin. Yang kita perlu sekarang lakukan adalah terus setia kepada Dia. Terus percaya, Tuhan aku percaya janjimu, aku pegang janjimu. Karena Dia sudah bukan cuma mengucapkan janjinya, tapi Dia sudah memateraikan janjinya dengan tubuh dan darahnya. Itu sebabnya saya undang, kita masuk tahun 2025, tahun persiapan untuk menikmati janji-janji Tuhan di dalam perjamuan kudus. Bapak hamba sudah boleh berhenti berbicara. Tetapi engkau tidak pernah berhenti Tuhan untuk berjanji. Dan setiap janjimu yang sudah engkau ucapkan, itu pasti akan kau topang dengan kuasamu. Kau topang dengan namamu, kau topang dengan pribadimu. Bahkan kau sudah materaikan dengan tubuh dan darahmu. Sehingga the time of refreshing, kami hanya perlu mempersiapkan dengan percaya. Melupakan yang lalu, fokus kepada firman-Mu, fokus kepada pribadimu. Dan kami terus berjalan dalam kesetiaan untuk kami mengharapkan bahwa apa yang Engkau janjikan pasti terjadi. Tuhan, mungkin ada keraguan, mungkin ada kebimbangan, mungkin ada kelemahan. Sekarang kami mau tinggalkan dalam nama Yesus. Tinggalkan sekarang Tuhan, kami mau terus berjalan. Berfokus hanya ke depan, berfokus hanya kepada janji-janjimu. Dalam nama Yesus, layakkan kami semua, baik yang di sini maupun yang di rumah, untuk masuk tahun 2025 dengan mempersiapkan hidup kami di bawah kaki-Mu, dengan mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga semua firman-Mu, semua rohani-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita persiapkan hati kita.